Saudara, masing-masing kita datang dengan berbagai macam pergumulan. Dengar baik-baik. Saat ini bukan karena apa yang saudara dan saya sudah lakukan. Saudara dan saya kita ada dalam ruang Maha Kudus. Tetapi karena apa yang Yesus korbankan dan lakukan di atas kayu salib. Sehingga Dia yang membolehkan kita. Melayakkan kita ada dalam ruang Maha Kudus-Nya. Dan di tempat itu, saudara bertemu muka dengan Bapamu. Dia tahu keluar dan masuknya saudara. Dia tahu setiap kesukaan, keceriaan, dan bahkan kejatuhan saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kau terima firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengangkat tanganmu. Fokuslah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia ada bersama dengan saudara. Yesuslah Alfa dan Omega. Dia sudah menyelesaikan semua pergumulan yang ada. Dan bahkan semua hal-hal yang berkenaan dengan hukum Taurat, Dia sudah tuntaskan. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berbicara buat kami. Kami tahu Tuhan ada satu kata rema yang akan mengubah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami yang masih bergumul di dalam area kekudusan ataupun kesetiaan. Hari ini biarlah kami membuka hati dan membuka telinga kami. Untuk kami boleh belajar. Mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Pengurapan-Mu bersama dengan kedua lidah dan bibir hamba-Mu. Dan juga bahkan untuk anak-anak kami. Mari saudara. Anak-anak saudara yang masih kecil. Masih dalam bilangan yang bisa dipeluk, bisa digendong. Peluk mereka. Katakan kepada mereka, Papa Mama memberkati kamu. Urapi mereka, berkati mereka. Katakan berkat-berkat Tuhan terjadi pada kehidupan mereka. Saudara, engkau yang di rumah, engkau boleh melakukan hal yang sama. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan anak-anak saudara. Tidak ada satupun yang kebetulan anak-anak ini dilahirkan melalui hidup saudara. Terima kasih Bapa untuk setiap keluarga yang kau kirimkan untuk kami boleh layani di tempat ini. Setiap pribadi lepas pribadi. Dan bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Engkau tidak pernah melewatkan satupun Bapa. Dan bahkan apabila ada yang terluka, engkau sanggup membalut luka-luka hati mereka. Dan bahkan mereka yang mempunyai rencana-rencana yang besar, yang indah. Biarlah Tuhan engkau yang berbicara dan memberikan hikmat. Sehingga Tuhan mereka boleh melakukan perkara-perkara besar untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga para guru sekolah minggu yang akan mengajarkan anak-anak kami. Sehingga mereka boleh Tuhan dididik dengan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang terbaik daripada surga. Dan biarlah kami boleh belajar untuk meresponi setiap kebenaran firman-Mu. Berbicara buat kami semua. Apabila ada seseorang atau sesuatu yang perlu ditegur, biarlah Tuhan kami menjadi seseorang yang bisa ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga mau dibangun dengan dasar kebenaran yang baik. Terima kasih Bapa. We speak blessing to you. In the name of Jesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kau yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan amin, haleluya. Kita berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Anak-anak boleh masuk ke sekolah minggu. Tetapi untuk anak-anak remaja 13 tahun ke atas boleh tetap tinggal di ruangan ini. Supaya mereka boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya?
Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini? Berapa banyak yang percaya bahwa saudara adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Yes, Haleluya, amin. puji nama Tuhan. Selamat datang di ACS di Storehouse bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang ya. Satu sukacita untuk kita bisa berkenalan. Saudara jangan lupa bahwa hari ini adalah minggu yang keempat di mana di gereja ini kita mengajarkan tentang keluarga saudara ya. Dan nanti jangan buru-buru pulang saudara karena setiap minggu keempat setelah kebaktian kita akan makan siang bersama-sama. Kita ada perjamuan kasih ya saudara ya, potluck lunch. Jadi saudara supaya kita bisa saling mengenal, bertegur sapa. Dan kemudian tentunya saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, kalau ada memungkinkan suatu kali kalau saudara tinggal di Jakarta atau di luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau saudara pas ada di Jakarta, datang ibadah bersama dengan kami. Lokasinya di Belesa Shopping Arcade di atas Starbucks. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Haleluya. Saudara, topik khotbahnya sangat dalam banget dan ini membuat beberapa orang mungkin keder nih saudara. Tetapi saya berdoa biarlah kita tidak akan dihakimi saudara atau merasa disudutkan. Tetapi kalau ada seseorang atau kita yang perlu belajar untuk sesuai dengan standar firman Tuhan maka kita harus mau belajar. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara mari kita lihat firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Dari Matius pasal yang kelima, mari kita melihat daripada ayat 27 sampai dengan ayat 32. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32, kita akan membaca ayat yang genap para pria, kemudian ayat yang ganjil, saya ulang ya, ayat yang ganjil para pria, kemudian ayat genap para wanita. Siap saudara? Matius 5, 27 sampai dengan 32, yang siap katakan amin. 2, 3, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. 31 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam satu serial yaitu khotbah di bukit. Dan saudara, kalau kita bagi Bapak Ibu sekalian yang baru sekali ini mengikutinya ya, khotbah di bukit rupanya bukan tentang khotbah sabda bahagia saja. Tetapi semua yang tertulis dan dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus dari Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Jadi gereja ACS pada saat ini sedang mengikuti serial ini saudara. Nah saudara, mari kita lihat hari ini kita akan melihat bagaimana sih cara yang benar atau yang sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca. Belajar tentang kekudusan dan kesetiaan. Nah saudara, untuk memudahkan ada sebuah gambar yang akan membuat kita mengerti. Ada 5 pilar yang akan kita bahas pada hari ini. Nah dari gambar ini saudara bisa lihat ini adalah suatu tempel. Tempel itu bukan kuil saudara, tetapi adalah bait. Bisa kita artikan bait ini tentunya berbicara tentang kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Nah saudara, kita tidak mungkin hidup kudus dan juga hidup menjadi orang yang setia tanpa adanya yaitu dasar kebenaran yang di sana itu digambarkan adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Banyak orang di dunia ini yang tidak kenal Tuhan, mereka juga loh belajar untuk menjadi kudus saudara. Dengan cara melakukan ritual-ritual agama mereka, dengan cara misalnya mereka absen, tidak melakukan dosa-dosa seksual. Tetapi saudara kita tahu bahwa sebenarnya kekudusan dan kesetiaan itu tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia kalau tidak ada darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mesti kita ketahui. Nah di sana itu kita akan melihat juga bahwa ada 5 pilar saudara. Nanti yang akan kita bahas satu persatu dengan dalam. Semoga ini akan menjadi suatu pembelajaran yang kita dapat mengerti dan serap dengan baik.
Nah saudara, ini juga direkam, jadi nanti kalau saudara merasa bahwa ini cukup berat, nanti saudara bisa dengarkan ulang rekamannya. Ada amin saudara ya. Nah saudara, pilar yang pertama yaitu tentang identitas, katakan identitas. Identitas. Nah pilar yang kedua adalah tentang worship, katakan tentang worship. Worship. Yang ketiga adalah temple, katakan temple. Temple. Yang keempat adalah covenant, katakan covenant. Covenant. Yang kelima adalah witness, katakan witness saudara. Witness. Nah saya akan melihat pilar yang pertama, silakan Pastor Debbie. Oke, nah saudara, awalnya ya waktu kami menyusun tema khotbah ini, judulnya tuh awalnya mau perzinahan dan perceraian gitu kan saudara ya. Karena lebih sesuai gitu dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Tapi kenapa negatif reinforcement? Harusnya kita kan positif reinforcement. Jadi makanya judulnya diganti menjadi holiness and faithfulness atau kekudusan dan kesetiaan. Karena yang kita mau promosikan adalah kekudusan dan kesetiaan, bukan perzinahan dan perceraian. Amin saudara. Amen. Nah, saudara kita lihat dulu ya poin yang pertama, pilar pertama ini holiness is our identity. Kekudusan itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Lihat kanan kirinya bilang kekudusan itu identitas kita. Ya saudara. Masalahnya saudara, orang itu gak akan mungkin otomatis bisa menjadi kudus. Orang-orang yang belum mengenal Yesus, di luar Yesus, mereka berusaha untuk hidup kudus tetapi tidak bisa. Selalu jatuh lagi dan jatuh lagi. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang di luar Yesus belum diberikan hati yang baru. Belum punya Roh Kudus di dalam dirinya. Amin saudara. Amen. Jadi tidak bisa kalau dengan upaya kita sendiri sebagai manusia. Tetapi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita yang sudah lahir baru. Mana umat Tuhan yang sudah lahir baru? Lambaikan tangannya. Amin saudara. Maka kita sudah diberi hati yang baru, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga apa? Keinginan hati kita itu berubah. Manusia lama menginginkan semua yang kotor, semua yang jijik di mata Tuhan. Oke, mereka pikir itu enak gitu. Tetapi sekarang setelah kita menjadi manusia yang baru, kita meninggalkan semua kejijikan itu. Amin saudara. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menjauh dari yang namanya perzinahan, percabulan, dosa seksual. Karena kemudian kita melihat, itu enggak enak, tapi itu jijik. Amin saudara. Ya, dirubah cara pandang kita karena kita punya Yesus di dalam diri kita. Saudara, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yang dikatakan berzina itu adalah the action. Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan, tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Atau kalau perempuan tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya, itu namanya perzinahan. Dan dalam perjanjian lama, kalau seseorang melakukan perzinahan akan dilempari dengan batu kalau ketangkep. Makanya kan saudara ingat ya, ada kisah yang wanita berdosa ketangkep berzinah itu dibawa ke Tuhan Yesus, lalu mereka bilang, "Guru, apakah kita lempari dia batu?" Lalu Yesus berkata apa? Yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempar batu terlebih dahulu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus tanya, loh mana mereka yang mau melempari kamu batu? Gak ada Tuhan, karena mereka sudah pergi semua. Kalau begitu pergilah, aku juga tidak menghukum kamu. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara, di situ kita melihat kalau ketangkep dilemparin batu. Masalahnya ini lucu. Masa iya perempuan berzina tanpa laki-laki? Mana lakinya? Kenapa yang ketangkep cuman wanitanya saja? Jadi itu kan jelas-jelas jerat mau menjebak Yesus gitu saudara ya. Nah di situ kita melihat bagaimana kalau dalam perjanjian lama orang yang berzina dilempari batu. Tapi kalau nggak ketangkep ya nggak ketahuan gitu kan saudara ya. Tapi kalau dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu mengupgrade, katakan mengupgrade. Mengupgrade perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Kalau dulu orang melakukan perbuatan tidur dengan seseorang yang bukan pasangannya, bukan suami atau istrinya yang sah, itu disebut dosa perzinahan. Tetapi sekarang Yesus mengajarkan kalau seorang laki-laki memandang perempuan yang lewat, apakah di depan matanya, di mall, apa di sosial media, di handphonenya lagi lewat, lalu
wanita itu di dalam hati loh ini saudara. Nggak dilakukan, hanya menginginkan dalam hati, mikir yang jorok-jorok gitu saudara ya. Itu pun sudah dihitung sebagai dosa perzinahan. Oke, itu adalah upgrade. Buat orang di luar Kristus, waduh susah sekali, nggak bisa gitu kan. Gimana caranya? Tapi kalau di dalam Yesus bisa, katakan bisa. Bisa. Karena kita sudah diberikan hati yang baru, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita dimampukan untuk hidup kudus. Yang percaya katakan amin. Ya saudara. Nah terus tadi di ayat yang kita baca saudara ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah gitu saudara ya. Lebih baik bagimu satu anggota tubuh binasa daripada satu tubuh masuk neraka. Saudara ini jangan diartikan secara literal. Karena nanti kita nggak mau di sorga semua ada nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, buntung semua saudara ya. Tapi ini artinya adalah secara metafor. Di mana Tuhan itu bilang deny your eyes. Sangkali keinginan matamu. Anggap gak punya mata. Jadi engkau tidak kepingin melihat wanita telanjang, pria telanjang. Ngerti gak saudara ya? Sangkali tanganmu. Supaya apa? Supaya enggak browsing-browsing yang enggak benar. Supaya enggak meraba-raba orang yang bukan pasangan sahnya. Bukan istri, bukan suaminya. Ya. Sangkali kakimu. Supaya apa? Enggak jalan pergi ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat yang enggak benar. Itu maksudnya saudara. Anggap tidak punya kaki, anggap tidak punya tangan, anggap tidak punya mata. Supaya tidak melakukan kejahatan. Supaya tidak melakukan dosa seksual. Amin. Sepi saudara. Haleluya. Saudara, kami sadar bahwa setiap orang mempunyai latar belakang yang tidak sama. Ada orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat secure. Saudara dijaga dengan baik oleh orang tua saudara. Dan kemudian dikondisikan untuk bahkan ada banyak CCTV kamera di rumah-rumah saudara ya. Tetapi juga ada orang-orang yang walaupun demikian kecolongan saudara. Kami pernah di Good News Program menginterview keluarga baik-baik. Kemudian orang tuanya juga tidak bercerai, tidak broken home. Tetapi kemudian saudara putrinya seorang anak perempuan. Biasanya yang jadi korban ini anak perempuan saudara. Tetapi hari-hari ini anak laki-laki juga mesti kita perhatikan. Kemudian terjadi pelecehan dari misalnya saudara orang yang kerja di rumah itu. Ya saudara, jadi ini you got to be very careful. Tidak ada orang yang suka untuk dilecehkan. Setuju katakan amin. Tidak ada orang yang mau tiba-tiba jalan dibengap mulutnya kemudian diperkosa. Tidak ada saudara. Tetapi kita tahu ada orang-orang yang mengalami pelecehan ataupun korban-korban pelecehan seksual ataupun perkosaan. Nah ini juga included kepada orang-orang ini. Jadi firman Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang di sugar coating. Saudara, jadi ini berlaku bagi setiap orang. Apakah orang percaya, orang tidak percaya, orang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Semuanya berlaku, yang percaya katakan amin. Paham ya? Kita mulai dari ground ini saudara. Nah namun demikian, apa yang dikhotbahkan Pastor Debbie, how can we do that? Bagaimana caranya kita melakukan ini saudara? Nah ini kita beruntung sekali, katakan aku adalah orang yang paling beruntung. Aku adalah orang yang paling beruntung. Sama-sama, 2, 3. Aku adalah orang yang paling beruntung. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan Yesus. Saudara, ada satu video yang di sosial media pernah saya lihat. Ditanyain siapa yang dilahirkan dari keluarga privilege saudara. Ya. Yaitu misalnya punya rumah, tidak perlu mikir makan apa, saudara bayar uang sekolah nggak perlu bingung. Kemudian ada tumpangan, ada mobil, ada sepeda motor, saudara. Dan ternyata hasilnya adalah orang-orang yang berbeda-beda. Dan itulah privilege. Nah saudara, privilege kita adalah apa? Kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Ingat beberapa minggu lalu kami khotbahkan tentang tetelestai. Keluarkan gambarnya saudara ya. Tetelestai. Sudah lunas. Jadi makanya saudara, inilah titik kemenangan kita. Saudara dan saya, kita belajar kekudusan bukan dengan apa yang kita coba untuk tidak lakukan. Ada amin, saudara. Betapa susahnya saudara kita ini didestinasikan untuk hidup di dunia dan dikelilingi dengan orang-orang yang pendosa. Dan kita pribadi di dalam hati kita punya kecenderungan berdosa. How is it possible? Apakah memungkinkan kita seumur hidup tidak pernah berdosa lagi? Saya rasa tidak mungkin. Tidak bisa saudara. Kalaupun 1 jam mungkin bisa. 24 jam mungkin bisa. Seminggu omong kosong. Betul saudara ya? Apalagi tentang nafsu ini. Ya, nafsu seksual, nafsu untuk marah, nafsu untuk apapun juga, nafsu untuk tidak setia. Kita semua
saudara dibombardir di zaman ini dengan ini. Tetapi puji nama Tuhan. Saudara dan saya kita mulai bukan dari titik minus, tetapi saudara kita mulai dari titik kemenangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemenangan ini sangat penting sekali. Sehingga sekarang mari kita mengerti bahwa kekudusan yang kita lagi belajar atau dengar khotbah ini bukan untuk menerima keselamatan. Saudara bisa hidup kudus. Kalau orang bisa hidup kudus kemudian bisa masuk surga, maka percuma dong tidak perlu Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Jadi belajar kekudusan ini bukan untuk menerima keselamatan karena apa saudara? Saudara sudah diselamatkan. Paham gak? Ya saudara, makanya perlu sekali kita mengenal Yesus secara pribadi. Percaya di dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu. Saudara mengatakan bahwa aku sekarang percaya, aku orang Kristen, aku anak Tuhan. Hidupku selaras dengan firman Tuhan. Nah itu loh saudara, kemenangan kita. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara silakan bertemu dengan kami nanti. Ya, secara pribadi, ini bukan untuk dipertontonkan, dipermalukan. Apalagi kalau saudara dari latar belakang keluarga yang misalnya garis keras, dari garis seberang saudara, datang aja secara pribadi kepada kami. Nanti kami akan bantu untuk tuntun saudara. Dan dari sana itulah saudara akan memulai untuk apa saudara? Meresponi. Keselamatan, dengar baik-baik ya. Keselamatan adalah hadiah. Tetapi hidup kudus sebagai anak Tuhan adalah respon yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Di sini firman Tuhan berkata saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Baca bersama-sama 2-3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ingat ya, ini kita belajar untuk meresponi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mengerti kenapa kita harus hidup kudus. Karena Bapak kita adalah Bapak yang kudus. Bukan lagi untuk memperoleh keselamatan. Susah banget saudara, kalau kita harus hidup kudus. Saudara bayangkan, kalau saudara panjang umur lebih celaka lagi. Kalau nggak kenal Tuhan. Betul nggak? Karena tendensiusnya untuk berbuat kesalahan, berdosa akan lebih banyak. Lebih mudah dong kalau menjadi bayi gak kenal Tuhan, mati. Saudara kalaupun kekudusan itu bisa membawa seseorang kepada surga, maka lebih baik jadi bayi, kemudian belum dilahirkan, digugurkan oleh orang tuanya itu lebih beruntung. Betul gak? Tetapi bagaimana dengan kita? Jawaban satu-satunya, saudara, karena kita sudah dimenangkan oleh darah daripada anak domba. Dan sekarang aku mau belajar meresponi. Sebab kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke saudara, jadi kita belajar lebih lanjut ya. Kalau Bapak kita itu nature-nya, sifatnya kudus. Maka kita sebagai anak-anaknya juga mempunyai sifat yang sama dari Bapak kita yaitu kudus ya. Kita lanjut ke pilar yang kedua. Holiness protects our worship. Jadi saudara, kekudusan itu diperlukan karena kekudusan itu menjagai penyembahan kita kepada Tuhan. Maksudnya gimana Bu? Saudara tahu kan di perjanjian di di Alkitab itu seringkali diibaratkan perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, saudara kita tahu hubungan suami istri itu dianalogikan sebagai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau suami istri tidak berlaku setia, kalau mereka serong, kalau mereka nyeleweng, kalau mereka berzina, kalau mereka selingkuh gitu saudara ya. Itu diibaratkan seperti apa? Seperti jemaat mendua hati kepada Kristus. Seperti menyembah berhala, menyembah ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan sudah bilang, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, jadi sebagai istri mempelai Kristus dikasih tahu jangan menyembah berhala. Kalau kita berzina itu berarti kita menyembah berhala-berhala saudara. Ya, ini agak dalam memang saudara ya, tapi kita akan coba untuk belajar. Kita lihat dulu dari Yeremia pasal yang ketiga ayat 20 ya. Di situ dikatakan seperti ini saudara, tetapi sesungguhnya
Seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Ini mohon maaf LAI bagaimana terjemahannya ya. Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Kita lihat terjemahan yang lain saudara ya. Masa seorang istri tidak setia kepada temannya. Ya enggak apa-apa kalau enggak setia sama teman gitu ya, enggak setia kawan. Tapi ini bukan setia kawan, ini adalah tidak setia terhadap suaminya. Kita lihat dari IMB, Indonesian Modern Bible ya. Jadi sekarang ada beberapa terjemahan Alkitab Indonesia. Sungguh seperti seorang istri yang berlaku tidak setia kepada suaminya, demikianlah engkau telah berlaku tidak setia kepadaku, hai keturunan Israel. Dalam bahasa Inggrisnya, English Standard Version saudara ESV ya itu dikatakan surely as a treacherous wife leaves her husband, so you have been treacherous to me, O house of Israel, declares the Lord. Bagaimana seorang istri yang tidak setia meninggalkan suaminya, demikianlah engkau Israel tidak setia kepadaku. Ya, jadi di sini kita bisa melihat analogi yang paralel antara istri atau suami yang tidak setia kepada pasangannya dengan jemaat yang tidak setia kepada Kristus. Saudara, kita kalau tidak bisa setia dengan pasangan kita yang kelihatan mata, bagaimana kita akan setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan mata? Amin saudara. Jadi latihannya di bumi supaya kita bisa setia kepada Tuhan, setialah kepada pasangan kita. Suami istri kita yang sah, yang diteguhkan pernikahannya, diberkati pernikahannya di altar Tuhan. Kita mengundang Tuhan sebagai saksi pernikahan kita. Di depan semua jemaat kita mengucapkan sumpah yang suci, jagai. Amin saudara, berlakulah setia. Bagaimana dengan yang para single? Ya, Oke. Para single boleh lihat siapa yang belum menikah. Kena juga belum kamu. menikah, termasuk yang sudah menikah tapi tidak ada pasangannya, sudah meninggal maksudnya. Berarti single lagi ya? Ya single lagi dong. Ya. Yang masih single belum menikah angkat tangan dong. Masih single. Single Tolong silakan angkat tangan jangan diturunkan. Angkat tangan jangan diturunkan. Jangan dulu. diturunkan. Oke. Tahan di atas tangannya, tahan. Nah, coba lihat kiri kanan. Sekarang lihat kanan kiri. Lihat kiri kanan. Supaya tahu gitu loh, siapa tahu jodohnya Nah, ada di siapa sini tahu nanti gitu ada yang kan cocok ya. Saudara ya, puji nama Tuhan. Dengar baik-baik. Nah saudara, hidup kekudusan berlaku nggak untuk para single? Berlaku. Berlaku nggak? Sangat berlaku, katakan sangat berlaku. Sangat berlaku. Yang single tepuk dadanya katakan ini untuk gue banget gitu. Saudara yang di rumah ketikan ini gue banget gitu. Ya saudara dengar baik-baik. Saudara tahukah bahwa di dalam pilar ini adalah worship. Banyak anak-anak muda itu suka untuk main lagu. Gitar kah, piano kah, ketimpung kah, drum kah, betul nggak? Saudara ya, anak muda selalu respon dengan musik. Kenapa demikian? Karena tanpa saudara sadar ataupun tidak sadar bahwa musik itu masuk ke dalam jiwa dan ini bagian di dalam penyembahan. Orang Kristen ataupun tidak orang Kristen. Ini yang mesti kita mengerti dulu. Ya. Karena itu saudara, kalau saudara fall in love, saudara akan langsung otomatis keluar nada kan? When I fall in love. Betul kan? It will be forever. Nah itu waktu dia ngejar saya saudara lagunya itu. Weh kamu yang ngejar aku, ya, enak aja. Saudara ya. Kalau saudara lagi berduka, lagi patah hati, keluar nada enggak? Nadanya gimana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Karena tanpa kita mengerti, ataupun kita mengerti, nada dan lagu ini adalah bagian daripada penyembahan. Nah makanya sangat penting sekali bagi anak-anak muda untuk tahu apa yang kamu sembah. Saudara tadi di sini datang menyembah Tuhan, mengangkat tangan, ada yang nangis, ada yang merasakan lawat Tuhan. Tuhan betul nggak? Saudara apakah itu baik? Sangat baik. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu bagaimana kekudusan saudara. Nah ini yang sangat penting. Pertanyaannya sekarang, bagaimana aku bisa menjaga penyembahanku kepada Tuhan?
Yaitu apa? Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama. Saudara, ayo kita baca 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, kalau kita tahu bahwa persinahan sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang belum menikah, mari kita mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat urgent nih. Di generasi ini kita semua mengalami serangan yang tidak mudah. Tidak sama seperti generasi sebelumnya. Bahkan orang-orang yang tua pun, saudara jangan-jangan, saudara ya saya bisa katakan minta maaf nih sudah terjangkit oleh pornografi. Bukan cuma anak-anak muda, tetapi orang-orang tua dan sepuh sekalipun. Karena pornografi ini sangat mudah sekali diakses. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian, kekudusan bukan cuma tentang ketika kita melakukan ketidakkudusan. Melakukan maaf nih bahasa saya, intercourse atau tindakan seksual. Ya saudara, atau pergi ke tempat pelacuran atau pacaran kemudian saudara ya kelewatan batas, buka baju dan yang lain-lain. Bukan cuma itu. Mari kita mengerti saudara. Nah masalahnya sekarang kita hidup di tengah-tengah generasi yang mana seksual sebelum perilaku seksual sebelum menikah ini dianggap wajar. Makanya saudara kita mengkhotbahkan ini bahkan di depan para remaja sekalipun karena mereka sudah mendapatkan serangan ini. Saya atau kita semua cukup kaget ketika nggak usah ngomong di luar negeri, saudara. Di kota-kota di Indonesia para mahasiswa sudah diberikan satu survei yang anonymous, artinya tanpa nama. Saudara, di banyak kota lebih daripada 50%. Ini beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Saya tidak bisa bayangkan sekarang kalau survei ini dilakukan oleh kepada mahasiswa setelah pandemi, di zaman ini mungkin jangan-jangan sudah hampir 70% yang sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bukan lagi masalah keperawanan. Jadi artinya ini sesuatu yang sangat urgent. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan kita tidak boleh menormalisasikan perilaku ini. Karena ini di mata Tuhan salah. Katakan salah. Salah. Jadi saudara kita tidak berusaha untuk menyudutkan siapapun yang pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan ini. Tetapi dengar baik-baik, buka telinga kamu, buka hatimu. Supaya saudara ingat ketika ada godaan lagi untuk melakukan ke sana. Saudara harus tahu bahwa itu salah. Penyadaran kalau kita sadar bahwa itu salah, itu tidak baik, itu menghancurkan. Ini sama dengan penyembahan berhala, berarti saudara tidak boleh lakukan. Caranya bagaimana? Lari dari dosa seksual, tidak ada cara yang lain. Satu-satunya cara untuk saudara bebas dari dosa seksual. Apakah engkau hari ini adalah orang yang masih single, belum menikah, sudah menikah, masih muda, sudah sepuh sekalipun adalah apa saudara? Lari dari dosa seksual. Contohnya yang sudah diberikan oleh firman Tuhan yaitu Yusuf. Berlari itu bukan berlari mendekat ya. Saudara, jangan berkata, ya ampun aku kilaf. Kata Pak Pendeta enggak lengkap. Aku kira berlari mendekat. Berlari menjauh. Katakan berlari menjauh, 2, 3. Berlari menjauh. Colek kiri kanannya, berlari menjauh. Amin. Mungkin beberapa aplikasi harus di-delete dari handphone saudara. Ya. Mungkin VPN-mu harus di-uninstall. Ya. Jangan ketawa lah, kita udah tahu lah semua saudara. Peringai-peringai. Mungkin Walaupun punya HP. Pemerintah Indonesia sudah cukup baik nih saudara. Tetapi ada aja akal bulus kita orang. Aha. Betul saudara? Makanya sangat penting sekali ini saudara. Bahwa panggilan untuk hidup kudus bukan cuman untuk orang-orang yang sudah menikah. Tetapi terutama untuk anak-anak muda. Karena apa? Iblis mau menghancurkan dari akar rumputnya. Saudara, akar rumput kalau sudah rusak, akarnya rusak, maka buahnya pasti akan tidak baik. Tetapi kalau akarnya baik, maka buahnya pasti baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita paham, ini adalah sesuatu yang urgent. Saudara, kemurnian jangan dianggap sebagai sesuatu pengekangan.
tetapi sebagai suatu bentuk penyembahan. Ini penting sekali. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau kita menjaga kekudusan ya adik-adik yang belum menikah, itu artinya engkau sedang menyembah Tuhan. Dan itu artinya engkau sedang berlaku setia terhadap pasanganmu yang nanti akan ketemu di kemudian hari. True. Ya, jadi menjaga kesetiaan itu dari awal, dari sejak kecil, dari sejak muda. Aku hanya akan memberikannya kepada suamiku, istriku yang sah di mata Tuhan dan di mata negara. Amin saudara. Amin. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut saudara ya, pilar yang ketiga. Sexual sin defiles the temple. Jadi dosa seksual itu mencemarkan bait suci. Oh wow, dalam banget hari ini ya. Oke, ayo jangan pergi ke toilet. Kenapa? Melarikan diri. Sakit telinganya. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. Itu memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, bait suci. Ayo tepuk dadanya, tubuhku bait suci. Tubuhku bait suci. Ya, bukan sembarangan bait, tapi ini bait sucinya Amen. Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Terus kita melakukan dosa seksual. Bagaimana mungkin bait yang suci kok enggak suci? Lah Roh Kudus ya masa betah tinggal di dalam sini kalau bercampur-campur dengan sampah-sampah saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20 kita baca bersama-sama 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Yang mau mempermuliakan Tuhan dengan tubuhnya berikan dulu sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Percabulan atau perzinahan itu adalah dosa terhadap tubuh sendiri dan dosa terhadap Tuhan. Bahkan menghancurkan diri sendiri. Self destruction. Kok bisa? Karena hubungan seksual itu mengikat. Dua menjadi satu, mengikat tubuh, mengikat jiwa, mengikat rohnya. Jadi kalau orang tidur sembarangan, ya saudara ya, ketemu si A, wih cantik tidur sama dia. Ketemu si B, wih seksi tidur sama dia. Ntar ketemu si C, ganteng tidur sama dia gitu saudara ya. Itu ikatannya ruwet saudara. Ya, jadi kalau saudara bertanya, kenapa ya kok hari ini aku itu menjadi orang yang sangat ruwet? Karena banyak ikatan di dalam hidupmu. Yang harus diputuskan di dalam roh. Amin saudara. Jiwamu itu terikat kemana-mana. Seperti benang yang kusut. Engkau pun tidak tahu cara berpikirmu. Karena apa? DNA pun sudah menjadi satu loh saudara. Ketika terjadi hubungan intercourse. Ya, itu kan cairan-cairan tubuh menjadi satu. Jadi engkau juga membawa sepelateran gitu saudara ya. Sifat-sifat dia yang pernah tidur denganmu itu ada di dalam dirimu semua. Makanya dikatakan engkau berdosa terhadap dirimu sendiri. Kalau engkau melakukan dosa-dosa yang lain, nyolong atau
mukul orang atau tabrak lari, ya itu kan dosa yang di luar tubuh, tidak masuk ke dalam tubuhmu. Ya, tapi kalau dosa seksual itu masuk ke dalam tubuhmu, mengikat jiwamu, DNA yang terjadi, ada pertukaran DNA yang engkau bawa kemana-mana, makanya hidupmu nggak karu-karuan, ya saudara. Nah, hari ini saudara, kalau engkau sadar jiwamu ini sudah dirusak oleh dosa seksual, ayo bertobat. Supaya tidak lagi ada sampah-sampah di dalam bait suci Roh Kudus. Saudara, kita kalau menjadi bait suci Roh Kudus, seharusnya mempersembahkan yang terbaik enggak buat Roh Kudus? Lah kenapa kok sampah-sampah dimasukkan ke dalam diri kita? Goblok kata opa saudara ya. Atau enggak ngerti gitu saudara ya. Hari ini kita sudah melucuti tipu muslihat iblis, dan kami sungguh berharap sejak hari ini kita semua bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, bagaimana sih orang bisa kecanduan dosa seksual? Nah, ini kita lihat dulu. Ya, saudara, ini penting sekali. Saudara, kalau kita lihat kehidupan si A lah, katakanlah si A. Kita enggak mention ada real case, tapi si A. Saudara, bayangkan kalau misalnya orang pacaran dulu aja. Ya, ingat ya, zaman sekarang orang pacaran oleh dunia dianggap normal ketika terjadi persetubuhan. Padahal itu apa saudara? Tidak normal. Padahal ini apa? Dosa. Salah. Katakan tidak normal dan salah. Tidak normal dan salah. Ayo sama-sama 2, 3. Tidak normal dan salah. Saya mau supaya kita semua mancap nih di pikiran. Ketika kita berulang lakukan dan katakan nih, kita akan mulai timbul satu sense of understanding yang benar. Ya saudara ya. Nah, ketika kemudian terjadi marah. Ini orang pacaran loh ya. Masih pacaran, marah. Dan mereka sudah melakukan itu. Saudara, tendensiusnya apalagi kalau sudah pernah mencoba yang satu itu, maka kemudian akan mudah membuka diri kepada orang lain. Ya, saudara ya, karena apa? Tidak ada ikatan yang sah. Ini makanya terutama korbannya kebanyakan pasti perempuan. Yang dirugikan pasti perempuan. Yang naif, maaf nih saya katakan minta maaf ya, yang naif itu perempuan. Selalu berpikir, oh dia sungguh-sungguh kok, dia udah janji kawinin saya kok. Dengar baik-baik, bohong. Ya, laki-laki yang nidurin kamu, grepe-grepe kamu, sebelum pernikahan itu pasti bohong. Siapapun orang itu, termasuk anak pendeta sekalipun. Termasuk kalau ada pendeta yang melakukan seperti itu pun. Dengar baik-baik. Ada amin? Jangan pernah berkata, oh nanti kan aku dikawin. Bohong. Buktinya apa? Sampai sekarang lu belum dikawin. Lu cuma dinikmati doang tubuh lu. Betul gak? Lalu kemudian karena tanpa ada ikatan, tanpa terlalu gampang mendapatkannya, kemudian ada barang lain, lu dianggap barang nih, bukan orang. Barang lain yang lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih menantang. Wait for your time untuk kamu akan ditinggal. Atau lagi marah nih. Ya udah, aku akan buktikan bahwa aku ada yang suka, aku ada yang mau. Cari pasangan lagi yang lain. Melakukan hal yang sama. One night stand yang tidak kenal. Tanpa kita tahu, ini masih pacaran lo ya, masih pacaran lo ya. Tanpa kita tahu orang itu punya keruwetan di dalam jiwanya. Ini yang tadi dimaksud oleh Pastor Debbie. Kemudian kamu bertemu dengan orang itu, kamu melakukan persetubuhan, terjadilah pertukaran ini semua. Tambah ruwet. Ya, saudara, yang satu ruwet, yang satu juga ruwet. Ternyata yang itu korban KDRT, dipukulin, saudara ini dan itu. Saudara biasa pakai narkoba, saudara. Belum lagi kalau sexual disease, penyakit kelamin. Beberapa minggu yang lalu di sosial media saya melihat saudara ada seorang perempuan yang sangat cantik. Punya seorang anak yang masih kecil kira-kira mungkin 3-4 tahun. Dan sudah 2 tahun tidak bisa ketemu anaknya. Karena yang laki atau suaminya anak konglomerat, putra konglomerat, cucu konglomerat.
yang sudah memutus semua komunikasi dan suaminya itu sudah HIV. Karena apa? Dari kecil, dari remaja, dari muda suka main ke pelacuran. Masih pacaran ini saudara. Can you imagine kalau sudah menikah, pernikahan macam apa yang kamu akan hidupi? Sudah terbiasa tidak setia, habit tidak bisa seperti membalik tangan dirubah. Perlu minimal absen 3 bulan, kalau misalnya itu minimal sampai 3 tahun untuk habit itu menjadi sesuatu normal yang baru. Betul nggak? Makanya ingat saudara, kalau itu sudah kehidupan yang lama, firman Tuhan tetap mengatakan yang lama sudah berlalu. Yang baru sekarang sudah datang, tapi kamu perlu memisahkan diri. Ini yang disebut you need to be set apart. Kamu perlu dipisahkan nih dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang tidak baik, dari perilaku yang laknat, dari perilaku yang tidak memuliakan Tuhan, dari seks bebas, kamu harus detox. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting, anak-anak muda dengerin baik-baik. Supaya apa? Nanti ketika saudara akan masuk dalam pernikahan, saudara tidak mempunyai rekam jejak mengingat yang dulu-dulu. Alangkah beruntungnya kita kalau kita tidak pernah menjadi korban perkosaan, tidak pernah dilecehkan secara seksual. Saudara dijaga dengan baik oleh orang tuamu yang seringkali kamu anggap rewel dan bawel. Betul enggak? Yang seringkali saudara cari gara-gara karena hidupku terlalu nyaman, hidupku terlalu enak, hidupku terlalu baik. Saudara atau suamimu terlalu baik, istrimu terlalu baik, kayaknya bosan pernikahan model seperti ini. Tidak ada tantangan sama sekali. You are at the wrong place to understand this. Apalagi kalau saudara adalah anak Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian ini sangat penting sekali. Hubungan seksual itu mengikat jiwa. Makin banyak saudara melakukan itu di luar seseorang yang sah di hadapan Tuhan. Maka hidupmu akan semakin ruwet. Go ahead. Oke, kita lanjut ya ke poin yang keempat. Tegang semua ini jemaatnya. Aduh, lihat kanan kiri dulu, tos dulu dong. Ayo belajar kudus-kudus gitu ya. Oke. Tadi kita udah 3 poin ya. Yang pertama identitas, yang kedua holiness, kekudusan, yang ketiga temple, bait suci. Sekarang yang keempat, covenant. Bilang covenant. Covenant. Covenant itu apa toh? Covenant itu perjanjian, tapi lebih tinggi dari kontrak. Covenant itu perjanjian mati saudara seharusnya ya. Kita akan belajar tentang covenant. Matius 19 ayat 5-6. Karena apa? Karena divorce destroys covenant. Perceraian itu merusak covenant. Ya. Yuk kita baca ya. Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kan kenyataannya gitu saudara. Kalau nikah aja datang ke gereja, minta diberkati dalam pernikahan yang kudus. Kalau cerai tidak datang ke gereja, kemana? Pengadilan, meja hijau. Ya, jadi yang mempersatukan itu Tuhan, tapi yang menceraikan manusia. Saudara, Tuhan tidak mau pernikahan kita itu menjadi seperti itu. Karena pernikahan kita itu adalah gambaran kerajaan sorga di atas muka bumi. Hubungan suami istri itu dianalogikan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Lah kalau bercerai apa artinya Kristus cerai sama jemaat? Loh kayak gitu loh saudara. Gimana kita mau ngomong sama orang-orang dunia? Wah hubungan sama Tuhan itu asik loh. Kita menjadi mempelai Kristus. Loh wong kamu cerai gitu gimana? Contohnya apa? Kita harus bisa memberikan teladan, contoh yang baik buat dunia ini supaya mereka melihat dan percaya. Oh memang orang Kristen itu beda. Amin saudara. Kalau di luar Kristus poligami boleh, punya simpenan boleh, punya selir 300 boleh. Kalau di dalam Kristus kok bisa ya? Setia satu istri satu suami sampai memutih rambutku. Ya kan? Sampai
gak kuat lagi berjalan kok tapi masih saling mengasihi. Itu membuat dunia heran saudara. Dan mereka akan melihat betapa nyata Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Karena ini orang-orang yang spesial di dunia bisa menjaga covenant-nya. Amin saudara. Ya, kita lihat saudara ya, lagi dari Maleaki pasal yang kedua. Kalau dibilang Maleaki jangan gitu. Kamu langsung pesimis, aku gak ngomong perpuluhan hari ini. Di kitab Maleaki itu banyak ayat-ayat yang bagus. Kenapa kok langsung ilfil? Maleaki pasal yang kedua ayat 13 sampai 16 ya. Ayo kita baca bergantian, yang ganjil ibu-ibu baca wanita ya, yang pria baca yang genap, oke? Maleaki 2 ayat 13, 2, 3. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Oke, sekarang kita akan coba kupas satu persatu. Mantap saudara ya, Maleaki. Senang banget saya baca ini saudara ya. Tegas gitu loh Tuhan ya saudara. Nah, ada seorang laki-laki yang nangis-nangis di mezbahnya Tuhan, di altarnya Tuhan. Kenapa? Karena dia doa kok Tuhan tidak dengar, dia kasih persembahan kok Tuhan tidak terima, kok Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa kok Tuhan jauh dari dia gitu kan? Jawabannya apa? Kita temukan di ayat 13 tadi saudara ya. Di ayat 14, kamu bertanya, oleh karena apa? Kenapa Tuhan kok kayak gini? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, digarisbawahi. Bukan istri muda lain ya lain bapak-bapak, oke? Istri masa muda yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Seperjanjian ini artinya covenant. You make a covenant with her on the altar of God. Waktu saudara menikah, engkau membuat perjanjian covenant dengan istri pada masa mudamu itu dan Tuhan telah menjadi saksinya. Lalu engkau berlaku tidak setia, engkau selingkuh, engkau berzina. Makanya Tuhan tidak berkenan kepada hidupmu. Oke saudara ya. Nah, kenapa sih kok penting banget pernikahan itu di mata Tuhan? Kenapa Tuhan itu peduli dengan pernikahan kita? Karena Tuhan menginginkan ada keturunan ilahi, anak-anak ilahi yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ya, kalau bapaknya ngawur, mamanya ngawur, anak-anaknya bagaimana dong saudara? Kasihan anak-anaknya. Tuhan tidak mau anak-anak menjadi korban. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup generasi yang ilahi itu. Tuhan punya rencana yang dahsyat, Tuhan mau pakai dengan cara yang luar biasa. Tapi kalau orang tuanya tidak benar, akan menghalangi rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup mereka. Atau menunda penggenapan rencana Tuhan. Karena kalau anak-anak itu kemudian menjadi korban perceraian orang tuanya, jiwa anak tersebut seperti kertas yang dirobek menjadi dua. Perlu waktu yang lama
untuk jiwa itu bisa dipulihkan kembali. Anak-anak akan membawa luka batin, luka emosi. Yang mana itu perlu ngobrol dulu sama konselor entah puluhan jam gitu saudara ya. Perlu ketemu psikolog untuk menggali masa lalunya. Perlu ke psikiater untuk dikasih obat penenang. Seperti itu loh saudara. Tidak adil buat anak-anak kita kalau kita hanya memikirkan ego kita sendiri. Ya saudara. Lalu Tuhan itu membenci perceraian. Saudara harus tahu satu hal tentang covenant ya. Waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, kata yang sama dipakai oleh Tuhan, covenant. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia membelah hewan-hewan persembahan ya saudara ya, korban gitu saudara. Lalu dijejerkan menjadi 2 baris. Satu barisnya itu kosong di tengah. Ya seperti di gambar ini. Lalu ketika itu Abraham dibuat tidur, terus Tuhan malam hari itu lewat. Tuhan waktu itu dalam rupa api yang menyala lewat di tengah-tengah itu. Itulah covenant. Dan artinya Tuhan itu bilang, kalau aku tidak menepati covenantku, aku akan mati seperti hewan yang ada di kanan kiriku. Covenant itu maksudnya saudara. Jadi kalau engkau yang masih pacaran, mana angkat tangannya yang masih pacaran? Ya, datang ke altar Tuhan, mengucapkan janji nikah, engkau sedang membuat covenant dengan istri dan suamimu dan Tuhan menjadi saksinya. Itu seakan-akan engkau berjalan di tengah hewan yang mati di kanan kiri itu dan bilang, kalau aku mengingkari janjiku biarlah aku mati seperti hewan-hewan di samping ini. Oh ada yang tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Betapa sakralnya arti pernikahan itu di mata Tuhan. Tetapi buat dunia kesakralan itu dihilangkan, diremehkan. Engkau boleh tidur dengan siapa saja. It's okay, hak asasi manusia gitu kan saudara ya. Kalau gereja tidak berdiri dengan teguh untuk menyuarakan kebenaran, akan tergerus nilai-nilai luhur ini saudara. Nilai-nilai yang alkitabiah, nilai-nilai yang ilahi. Haleluya. Saudara, berapa banyak dari kita dibesarkan dengan fantasi? Kita semua ya dibesarkan dengan fantasi ya. Misalnya kalau aku jadi orang kaya bagaimana, punya mobil bagus bagaimana, kalau punya rumah yang 1000 meter, 2000 meter bagaimana. Kalau punya misalnya wanita, saudara ya maaf nih saya ulang dulu. Dosa seksual bukan cuma untuk laki-laki dan perempuan saja. Di zaman ini saudara pasti sudah tahu tentang gerakan LGBTQ, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang normal aja melanggar salah. Apalagi yang sama saudara, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada amin? Paham ya? Kita tidak bisa menormalkan ini saudara. Nah sekarang kembali kepada apa yang saya katakan. Pernikahan bukan cuman untuk kita mengenapi rencana Tuhan saja. Tetapi akan adanya keturunan ilahi. Supaya kita bisa meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Apa yang Tuhan rencanakan untuk dunia ini saudara. Ini kita mesti mengerti banget. Namun demikian karena kita dibesarkan dengan fantasi yang sering kali liar. Karena kita melihat saudara ya maaf nih, pornografi dengan bangsa ini, dengan bangsa itu. Orang yang kulitnya putih, rambutnya blond saudara. Orang Jepang, orang Asia, orang Itali, ya, orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, Manado. Sehingga timbul fantasi liar. Sehingga ketika ketemu dengan orang yang kita pandang dengan mata. Ingat ya mata ini kan daging. Dan kedagingan kita, bahasa Alkitabnya carnality. Kedagingan kita kemudian naik saudara. Ada nafsu seksual yang menggelora. Kita ingin mencoba. Kalau dengan orang hitam gimana ya? Kalau dengan orang Jepang gimana ya? Kalau dengan orang Rusia gimana? Dengan orang Belanda gimana? Dengan orang yang misalnya maaf, kakinya buntung bagaimana? So be very careful. Saudara, kehidupan kekudusan ini bukan cuma tentang kita tidak melakukan, tetapi tentang menjaga hati. Self control, mengendalikan diri. Saudara, kami juga di dalam counseling pernikahan menangani beberapa orang yang karena one night stand kemudian hamil.
Kemudian berpikir, saudara, kalau dengan bangsa itu gimana? Saudara berhati-hati karena apa? Saya tidak mempunyai angka presentasi, tetapi pernikahan yang model seperti ini saya bisa pastikan morat marit. So, tahan fantasi saudara. Kalau kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, atur perkawinan kamu dengan baik yang sudah menikah nih. Nggak usah punya fantasi liar, aku bosan dengan ini Keluaran 1948, mungkin kalau Keluaran 1980 lebih bagus sekali. Mungkin kalau Keluaran tahun 2000, apalagi ada adasnya, yang ngerti adas silakan ketawa. Kalau ada line departure warningnya, saudara bisa pakai internet, bisa pakai ini, silakan saudara, tetapi ini cuman fantasi. Ketika saudara ternyata merasa bosan dan meninggalkan pasangan hidupmu dengan orang yang saudara kira nanti ini adalah versi yang lebih baik, tunggu saudara, itu cuma masih masa promosi doang. Nanti ketika kamu masuk menikah kembali atau kumpul kebo dengan mereka, saudara akan mengalami hal yang sama. Siklus akan berputar kembali. Dan saudara akan mengalami bukan cuma keterpurukan yang sama, saudara akan lebih terpuruk ke bawah. Yang mengerti katakan amin. Makanya ini sangat penting sekali bagaimana supaya anak-anak muda yang belum menikah perhatikan fantasi kamu. Jangan sampai saudara dengan fantasi-fantasi ini saudara terbawa arus dan kemudian saudara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya mau tambahkan sedikit saudara ya, dari Maleakhi 2:16. Aku membenci perceraian firman Tuhan. Saudara, Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan tidak membenci orangnya. Tuhan tetap mengasihi orangnya. Tapi orangnya harus mau bertobat. Kalau ada khotbah kayak gini nih, orang yang pernah bercerai langsung tersinggung. Salah, dengarkan karena ini akan merubah cara berpikirmu. Bukan untuk menyinggung saudara ya. Betul. Kalau nggak ada luka ditaburin garam enggak sakit. Tapi kalau ada luka ditaburin garam perihnya minta ampun. Jangan salahkan garamnya tapi sembuhkan lukanya. Amin saudara. Ya. Jadi apa saudara? Tuhan enggak membenci kamu tapi belajarlah hidup benar. Kalau sudah pernah melakukan kesalahan oke. Jangan ditutupi lagi dengan kesalahan yang lebih besar, dosa yang lebih besar. Tetapi belajarlah hidup benar mulai dari sekarang. Dimanapun posisimu hari ini berada. Yang sudah terlanjur cerai, yang sudah terlanjur menikah ulang. Enggak apa-apa tapi belajarlah hidup benar sekarang. Jangan sampai mengulangi lagi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang lebih besar lagi di mata Tuhan. Nah, tapi Maleakhi 2:16 ini penting juga untuk dibahas. Bukan cuma Tuhan membenci perceraian. Buka telinga masing-masing. Ayo, yang rambutnya panjang tolong supaya enggak ketutupan gitu lubang telinganya. Oke, dibuka dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga artinya Tuhan juga benci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. KDRT dibenci oleh Tuhan. Amin. Mau itu KDRT fisik yang mukul, mau itu KDRT verbal, kata-kata yang kasar, yang jorok, yang mengkerdilkan, ya. Mau itu KDRT secara sosial, ya, diblokir dia supaya tidak punya teman, dijelek-jelekin. Mau itu KDRT secara seksual, dianiaya secara seksual. Tuhan membenci kekerasan, Tuhan membenci KDRT. Jadi buat Anda yang sering komplain di sosial media, di konten-konten, ini orang sudah bercerai, kenapa dia masih bisa pelayanan dan lain sebagainya. Tolong suarakan juga bahwa Tuhan benci dengan orang yang KDRT dalam rumah tangganya. Ya, Oke? Oh, Haleluya. maaf, Tuhan benci KDRT-nya, perbuatannya. Tapi Tuhan cinta sama orangnya, Tuhan juga mati buat dia. Kalau engkau bertobat, Tuhan pun akan mengampunimu. Tuhan akan menerima engkau dengan tangan yang terbuka. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nafas dulu deh. Kayaknya tegang banget ya saudara belajar hari ini ya. Puji Tuhan. Sekarang kita sampai ke pilar yang terakhir, pilar yang kelima. Lagi nafas lagi. Oke, nomor 5. Pilar yang kelima ini penting saudara ya. Faithfulness is our witness. Saudara, tahukah Anda cara belajar yang baik itu terutama ketika kita nyuruh anak-anak kita atau nyuruh jemaat atau orang yang saudara pimpin itu bukan lagi dengan kata-kata aja.
tetapi dengan contoh. Your action speaks louder than words. Ada amin saudara. Saudara, ada amanat agung yang nanti juga kita akan belajar beberapa minggu ke depan. Saudara ya, bagaimana caranya orang akan percaya dengan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus telah menanggung dosa. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang benar. Juru selamat satu-satunya, dialah Alfa dan Omega. Tapi karakternya orang itu yang ngomong Yesus ini luar biasa. Dan ini dan itu ternyata saudara suka kawin cerai. Ternyata gonta ganti pasangan. Ternyata ditemukan di tempat panti pijat plus-plus. How? Bagaimana saudara? Makanya saudara, apakah kita tidak perlu untuk bersuara menyuarakan tentang Injil? Sangat perlu. Sangat perlu sekali. Tetapi mari saudara, ada sesuatu yang lebih efektif untuk kita menjangkau kepada dunia ini, yaitu tentang tindak tanduk kita, ucapan mulut kita, langkah kita, karakter kita, cara kita marah, cara kita mengelola hubungan kita, cara kita berbisnis, cara kita bekerja, cara kita menjadi seorang murid di kampus, di sekolah, saudara. Cara kita mengelola keuangan kita, cara kita mendidik anak-anak kita. Saudara, your action speaks louder than your words. Ada amin. Yohanes 13 ayat 35 firman Tuhan menegaskan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid ku, jikalau kamu saling mengasihi. Ayo suami istri. Ya, di mana saudara tinggal mungkin bukanlah tempat yang paling ideal untuk saudara membangun kehidupan. Mungkin di perkampunganmu ada orang yang berteriak, ada orang yang berantem, banting piring dan yang lain-lain. Saudara sekarang menjadi anak Tuhan, bagaimana mendidik anak-anakmu? Berikan contoh kepada mereka. Ada amin? Setuju katakan amin. Dengan cara demikian, maka yang terjadi kita tahu bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kami undang tim pemuji untuk balik lagi ke depan ya. Jadi saudara, ini hari ini pembelajaran untuk semua orang ya. Untuk yang single, belajarlah untuk mempertahankan kekudusan. Karena kekudusanmu adalah kesaksian bagi Tuhan ya. Supaya orang dunia melihat, wah dia beda loh. Ya, dia gak kayak betul. Kita loh gitu saudara ya. Mari kita pakai berdiri Kalau saudara. dunia bilang free sex itu freedom. Tapi anak Tuhan akan bilang, my body belongs to Christ Jesus. Amin saudara ya. Kita tidak mau mencemarkan tubuh kita yang adalah bait suci Roh Kudus ini. Untuk Anda yang sudah menikah, pertahankan kesetiaanmu terhadap pasanganmu. Karena itu akan menjadi kesaksian tentang Kristus dengan gerejanya. Tentang Kristus dengan jemaatnya. Ya saudara, kalau engkau perlu bantuan, gunakan Love Revolution. Ya pastor saudara ini punya resourcesnya. Kenapa tidak digunakan pengajaran tentang Love Revolution? Bagaimana kita belajar mengasihi meskipun, bukan mengasihi karena. Waktu saya dulu menikah sama Pastor Daniel belum ngerti saudara ya. Aku menikahimu, aku mengasihimu karena engkau ganteng, karena engkau baik. Dia juga gitu ya kan, coba kalau kamu gimana? Karena kamu cantik. Sudah satu tok. Tapi sekarang setelah kita menempuh bahtera rumah tangga selama 27 tahun lebih. Sekarang di titik ini saya bisa bilang aku mengasihimu. Walaupun meskipun apa? Rambutmu sudah mulai rontok. Terus balik dong. Walaupun kamu sering marah. Ya kan saudara, itu adalah kasih yang agape. Sehingga dunia itu melihat, loh ini dua pastor ini mestinya hidupnya juga gak enak-enak. Bagaimana banget gitu saudara ya. Mestinya mereka juga punya tantangan, punya pencobaan. Saudara kalau bertanya sama saya, pernah enggak mikir mau cerai? Jujur, pernah. Pasti dong. Kami juga mengalami cobaan, ujian, tantangan berat juga. Dan kami juga bekerja dengan keras untuk menjagai covenant yang kami punya. Bekerja bersama dengan Yesus tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah terlanjur bercerai, bukan berarti kami mengendorse, oh boleh kok bercerai. Saudara di zaman sekarang ini yang saya selalu katakan, siapa sih yang bisa dilarang? Saudara nggak ada orang yang bisa dilarang. Orang mau cerai, mau kawin ulang. Tetapi ini saudara, ini ya dengar baik-baik. Kami tidak mengendorse perceraian. Tetapi kalaupun saudara memaksakan untuk kawin lagi, kawin ulang maksudnya, sudah bercerai,
Dan cerainya bukan cerai mati. Kalau cerai mati lain kata, saudara ya. Berarti covenant-nya sudah selesai, berakhir. Tetapi orang yang memilih untuk bercerai hidup, saudara, masukan kami kalaupun saudara memaksakan untuk menikah kembali, tahan dulu, jangan buru-buru menikah lagi. Jangan cuman karena bernafsu. Karena apa? Saudara tidak mau terpuruk lebih bawah seperti tadi yang kami katakan, tetapi selesaikan dulu masalah pribadimu. Selesaikan dulu, ketemu dengan kami, ketemu dengan konselor-konselor Kristen pernikahan. Kemudian selesaikan akarnya tadi itu. Kasih obat, kasih antibiotik, kasih iodium saudara ya. Kasih obat mungkin perlu digips. Ya ini secara metafora tentunya ya. Sehingga kalau saudara sudah selesai, siapa tahu nanti mungkin bisa dipulihkan dengan suamimu atau istrimu yang lama itu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, kalau yang sana sudah menikah kembali, sudah punya anak, firman Tuhan pun melarang terjadi pernikahan kembali loh. Kalau sudah seperti itu saudara. Kalaupun saudara memutuskan untuk menikah kembali dengan orang yang baru, saudara mulailah dengan benar. Walaupun ini dalam kondisi yang sudah melanggar firman Tuhan. Paham ya? Kami tidak mengendorse perceraian. Kami tidak menyetujui perceraian model apapun juga. Tetapi kita harus melihat setiap konteksnya dengan baik. Ada amin? Siapa yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini? Siapa yang tahu bahwa ini bisa dilakukan? Nothing is impossible. Dan saudara, Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki kita, saudara dan saya kita sebagai gereja, jaga kekudusan hidup saudara. Karena sekarang waktunya supaya apa saudara? Bahwa waktunya sekarang kita hidup benar. Bukan untuk menerima keselamatan, tetapi supaya kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Kesaksian terbesar Bapak Ibu sekalian, bukan di mimbar ini. Tetapi kesaksian terbesar kita orang, saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yaitu di ranjang pernikahan saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, termasuk Anda yang masih single, jaga kekudusan saudara. Saudara yang di rumah, ini firman juga untuk saudara. Pejamkan mata saudara. Kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan sudah berbicara secara pribadi, dan engkau tahu bahwa ada peneguhan ataupun bahkan teguran dari Tuhan untuk pribadi saudara, kami tidak menghakimi siapapun, tetapi inilah kebenaran, dan kebenaran sudah dikhotbahkan buat saudara. Dan kalau engkau adalah orang yang Tuhan sayangi dan tegur, saudara boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Saudara dan saya, kita punya kesempatan untuk membuat suatu komitmen yang baik dan benar kepada Tuhan. Buat komitmen itu. Bahwa saudara mau hidup kudus di hadapannya. Engkau yang masih single, pilihlah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Keep your purity before the Lord. Saudara yang sudah menikah, jaga ranjang perkawinanmu. Jangan saudara seenak sendiri berpikir bahwa engkau orang yang sudah punya jabatan, engkau orang kaya, engkau orang yang sudah besar, engkau sudah dewasa dan tidak bisa diatur. Tetapi kamu adalah anak Tuhan. Tuhan, ini kami. Dan Tuhan, biarlah saat ini kami kembali membuat satu komitmen kepada Engkau. Ini anak-anak-Mu Bapa. Kami persembahkan anak-anak-Mu ini kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami untuk kami berlari meninggalkan dosa seksual. Berlari meninggalkan godaan seksual. Kami tidak mau bernegosiasi. Kami akan berlari meninggalkan. Dan biarlah Tuhan, kami yang sedang bergumul, biarlah saat ini Tuhan firman-Mu sudah mengobrak-abrik kuasa kegelapan, tipu daya daripada musuh. Dan biarlah kami pulang dibenarkan di hadapan-Mu karena darah daripada Kristus Yesus. Saudara yang tahu bahwa engkau perlu dibenarkan di hadapan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa keselamatan adalah hak milik saudara karena Yesus sudah mati buat saudara. Saudara boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Tuhan, biarlah saat ini kami mau akhiri kebaktian ini. Kami percaya bahwa kami sudah menerima keselamatan ini. Dan Tuhan, bukan karena kami hidup kudus dan kami hidup benar kami diselamatkan. Tetapi karena darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib buat kami. Engkaulah anak domba Allah itu yang sudah disembelih buat kami. Dikorbankan buat kami. Dan Tuhan, kami terima pengampunan dosa ini. Kami terima korban-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami yang laknat, kami yang selalu jatuh dalam dosa dan kesalahan, dalam pelanggaran, Tuhan Engkau sudah mengampuni kami ulang berulang. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan adalah hari pembenaran. Tuhan bukan karena perbuatan kami, tetapi Engkau sudah mengampuni kami daripada dosa. Mari anak-anak Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita akhiri kebaktian ini. Pulanglah, bawalah kebenaran akan Kristus. Bahwa engkau sudah dibenarkan, diampuni daripada dosamu oleh darah daripada anak domba Allah. Dan kau pulang bukan lagi sebagai orang yang tertuduh, tetapi engkau pulang sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat ini. Aku melepaskan berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan persetujuan yang intim daripada Roh Kudus, yang menyertai, memberkati, menjaga, memelihara saudara. Aminkan apa yang saya katakan kepada saudara. Firman Tuhan berkata engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan turun. Engkau yang seorang suami, biarlah engkau hidup kudus di hadapannya. Dan engkau diberkati sebagai seorang suami. Engkau yang seorang istri, biarlah engkau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Dan engkau yang masih single, engkau pun disayang, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Terima saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi penebus kita semua yang hidup, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan amin. Amin, haleluya. Tuhan memberkati.